ini agak sedikit kontras atau agak sedikit paradoks dengan misalnya teman-teman ketika sering lihat di media atau di TV ada wacana tentang PSBB dilonggarkan dan lain sebagainya. Di sisi lain hari ini ternyata 693 kasus baru tercatat sebagai rekor tertinggi di Indonesia. Dan ini menempatkan Indonesia itu nomor 2 di ASEAN. Jadi kalau misalnya angka positif tertinggi itu Indonesia itu ternyata nomor 2 di ASEAN dibandingkan negara-negara yang lainnya di ASEAN. Maka ketika misalnya melihat ada 3 isu utama, kesehatan, sosial, ekonomi, di ekonomi juga ada semacam trade-off. Trade-off itu kalau misalnya kita milih A, kita tidak bisa milih B. Atau misalnya teman-teman milih pasangan hidup misalnya, mau milih si A, maka kemungkinan tidak bisa milih si B. Kecuali kalau misalnya yang mau menikah lebih dari 1 kali misalnya. Tapi kemungkinan trade-off ini ada. Tapi di dalam isu ketika di pandemi ini, isu kesehatan, isu sosial, dan isu ekonomi ini tidak semacam trade-off. Jadi kita tidak bisa memilih isu kesehatan kemudian mengorbankan isu sosial atau ekonomi yang lainnya. Begitu pula kita memilih isu ekonomi, mementingkan isu ekonomi, tapi kita mengorbankan isu kesehatan. Karena di dalam pandemi ini bukan semacam trade-off. Kalau kata-katanya Pak Khatib Basri itu, ini semacam sequence. Sequence itu urut-urutan. Jadi ada prioritas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kita analogikan kepada diri kita misalnya, ketika kita sakit, maka hal yang pertama kita rasakan, yang pertama itu isu kesehatan. Kita tidak bisa mau bikin produktif diri kita kalau kita belum sembuh dari penyakit kita. Misalnya kita demam berdarah, akhirnya pertama ditahan dulu di rumah. 1 hari nggak kuat, akhirnya diopname mau masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit disembuhkan terlebih dahulu demam berdarahnya sebelum kita akhirnya bisa beraktivitas kembali secara normal untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Nah, di dalam pandemi ini juga demikian. Jadi kalau misalnya di piramida yang pertama, itu kan kesehatan, sosial, ekonomi. Jadi piramidanya agak piramida yang lurus. Kesehatan itu merupakan prioritas utama. Kalau kesehatannya sudah selesai, diiringi dengan adanya bantuan sosial, karena ketika kesehatan ini dijadikan prioritas, maka otomatis muncullah kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhirnya dipilih oleh pemerintah, yaitu PSBB. Karena PSBB akhirnya memaksa banyak orang harus berdiam diri di rumah. Karena berdiam diri di rumah, maka tidak ada penghasilan. Maka ketika tidak ada penghasilan, terutama masyarakat yang rentan, diberikanlah jaring pengaman sosial, yaitu bantuan-bantuan sosial dan sebagainya. Di sisi lain, dampak dari tadi itu, ketika orang disuruh ke rumah, maka aktivitas ekonomi terhenti. Terutama pasarnya. Pasar itu kan pertemuan antara penjual dan pembeli. Nah, penjual sama pembeli tidak boleh bertemu, maka aktivitas ekonomi terhenti. Nah, bagaimana biar aktivitas ekonomi tidak terhenti? Maka ada stimulus-stimulus untuk ekonomi. Maka kalau teman-teman pernah lihat kurvanya untuk yang pandemik itu, epidemiologi itu biasanya naik dulu puncak, kemudian baru turun. Nah, ketika di awal-awal itu fokusnya kesehatan dulu, sambil diiringi dengan sosial, barulah ketika masuk ke turunan, itu baru stimulus-stimulus ekonomi. Kemudian yang sebelahnya, itu saya ingin menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah untuk menangani ini. Jadi, ada 405,1 triliun yang dianggarkan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini. Karena submateri yang dikirimkan sama teman-teman panitia itu, yang pertama berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ada 405,1 triliun. Tapi ternyata yang untuk kesehatan itu lebih sedikit daripada yang sosial. Yang sosial itu lebih sedikit daripada ekonomi. Jadi makanya saya gambarkan piramidanya terbalik. Pertanyaannya apakah itu salah? Menurut saya itu tidak salah. Asalkan sesuai dengan proporsionalnya. Dikatakan salah apabila porsi yang kecil untuk kesehatan itu, walaupun 75 triliun ya, yang untuk kesehatan, itu semisal tidak sesuai dengan sebenarnya yang diharapkan untuk penanganan ini, itu baru salah. Tapi kalau misalnya cara kita membandingkan, kesehatan kok lebih sedikit daripada untuk sosial dan ekonomi, nah itu cara membandingkannya bukan seperti itu, tapi cara membandingnya apakah sudah cukup biaya untuk kesehatan untuk penanganan ini. Nah, ketika misalnya itu dikatakan tidak cukup, berarti disitulah letak salahnya. Mungkin nanti di slide selanjutnya. Selanjutnya kuartal 1, jadi kalau di ekonomi itu pertumbuhan ekonomi itu dilihat juga bisa berdasarkan kuartal. Kuartal itu ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Kuartal itu berarti per 4 bulan. Nah, kuartal 1 pertumbuhan ekonominya 2,97%. Padahal asumsinya negara kita itu pinginnya harapannya itu 5%-an. Nah, padahal kita tahu pandemi COVID ini datang ke Indonesia itu di awal bulan Maret. Berarti Januari sama Februari itu masih agak normal. Dan Januari, Februari, Maret, April, dampaknya 2 bulan itu sudah menurunkan pertumbuhan ekonomi dari yang semula harapannya 5%-an, itu turun ke 2,97%. Padahal datangnya di awal Maret. Maka bagaimana di kuartal kedua nanti itu? Nah, itu nanti yang akhirnya dampaknya ke ekonomi memang luar biasa COVID-19 ini. Dan pemerintah mengambil kebijakan yang diambil yaitu PSBB.
Karena banyak sekali pilihan kebijakan seperti karantina dan lain sebagainya, atau teman-teman biasanya istilahkan lockdown dan lain sebagainya. Tapi teman-teman dilihat pemerintah mengambil kebijakan yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Maka PSBB ini yang menjadi akhirnya acuan dalam pemerintah untuk melakukan penanganan COVID-19 ini. Apa yang terjadi ketika PSBB dilakukan? Ketika meminta masyarakat warga untuk diam di rumah, maka dampaknya ke ekonomi ada pertama supply shock. Supply shock itu berarti ada wilayah produksi itu yang tidak tercapai. Kenapa? Yang pertama terutama karena ada global supply chain. Jadi ada beberapa perusahaan di Indonesia itu yang terpaksa harus mengambil bahan bakunya dari luar negeri. Nah, karena dampak pandemi ini itu tidak bisa kita secara lebih luas atau lebih lancar lagi untuk masalah impor ekspor lagi. Akhirnya ada kesulitan bahan baku yang menyebabkan supply shock. Selain itu juga karena beberapa tenaga kerja dipaksa untuk ke rumah, maka ada proses aktivitas produksi yang tidak jalan. Maka yang dikatakan yang pertama ada supply shock di tengah pandemi ini. Dan selain supply shock, ternyata juga ada demand shock. Demand shock ini permintaan yang menurun. Daya beli masyarakat itu ternyata juga turun drastis di tengah pandemi ini. Kenapa? Karena ternyata masyarakat sudah mulai untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang tersier. Jadi kalau ada situs di Instagram itu kalau teman-teman follow nanti bagus, Catch Me Up, itu teman-teman nanti kalau follow itu dapat emailnya, kemudian setiap pagi itu dapat kiriman berita-berita yang menarik. Termasuk berita yang pagi tadi itu menjelaskan tentang surveinya McKinsey, itu lembaga manajemen internasional, itu kebutuhan tersier turun drastis. Sedangkan kebutuhan pokok itu ada sedikit kenaikan. Kebutuhan tersier itu mobil motor itu turun 69%, BBM turun 54%, sewa-sewa mobil itu turun 72%, wisata turun 85%, penerbangan kalau yang internasional 80%, yang domestik 84%. Jadi ada demand shock yang luar biasa di wilayah permintaannya. Itu dampaknya terhadap ekonomi. Jadi memang luar biasa dampak pandemi ini terhadap dunia ekonomi. Terakhir saya kutip di slide pertama ini, kata-kata dari Gunawan Muhammad, ekstrim itu menarik tapi moderat mendekati kebenaran. Jadi kebijakan pemerintah itu memang diambilnya selalu di tengah-tengah. Nggak bisa kita paksakan untuk selalu hitam atau selalu putih. Karena ekstrim itu memang kadang-kadang menarik, tapi kadang-kadang moderat itu mendekati kebenaran. Selanjutnya, jadi tadi yang piramida terbalik, karena masih kebijakan pemerintah, jadi untuk tambahan belanjanya itu ada 255,1 triliun rupiah. Ini belum termasuk upaya pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi itu 150 triliun. Jadi kalau ditambahkan pas 405,1 triliun rupiah. Jadi untuk kesehatan, untuk jaringan sosial, dan untuk ekonomi. Seperti tiga isu yang di awal tadi, ada kesehatan, ada sosial, ada ekonomi. Khusus yang ekonomi ada dukungan dunia usaha yang 70,1 triliun, ditambah ada tambahan lagi 150 triliun untuk yang pemulihan ekonomi. Makanya dikatakan biaya untuk ekonomi lebih besar dibandingkan yang lainnya. Beberapa yang mengkritik seperti itu. Nah, untuk yang kesehatan misalnya kita lihat, ada bantuan iuran untuk BPJS, kemudian insentif tenaga medis itu diberikan ke dokter spesialis itu 15 juta per bulan insentifnya, dokter umum 10 juta, kemudian perawat itu 7,5, dan tenaga kesehatan lainnya itu 5 juta per bulanan. Kemudian santuan kematian untuk tenaga medis itu 300 juta untuk terus belanja penanganan COVID ini untuk APD dan sebagainya. Apakah ini cukup 75 triliun pertanyaannya? Maka kita lihat kenyataannya realnya. Oh ternyata Indonesia selama ini angka tesnya itu termasuk yang rendah. Per 1 juta penduduk itu kalau dilihat di Worldometer itu cuma 776 per 1 juta penduduk. Dan itu lebih rendah dibandingkan negara yang kondisinya sama kayak Indonesia lah, kayak India misalnya. India itu 1823. Kalau Brazil juga sama, Brazil termasuk yang di tengah pandemi ini juga kelabakan itu 3.462. Sedangkan Indonesia hanya 776 yang dites per 1 juta penduduk. Kalau dibandingkan sama Amerika, Amerika itu 38 ribuan per 1 juta penduduk. Jadi kita itu untuk masalah tesnya saja itu masih kurang per 1 juta penduduk. Belum lagi masalah di tesnya hari ini ternyata keluar hasilnya tidak tentu hari ini. Bisa jadi hari besoknya, bisa jadi 2 hari, 3 hari, apalagi yang di daerah-daerah yang harus dikirimkan tesnya tadi itu ke lab-nya dan sebagainya. Maka ketika kita dengar hari ini merupakan loncatan tertinggi 693 kasus tambahan, bisa jadi 693 itu bukan per hari ini. Mungkin itu adalah hasil tes yang 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Jadi bisa saja kalau misalnya teman-teman lihat fenomena sosial yang kemarin, oh bandara ramai, pasar mulai ramai, itu dampaknya bisa saja kelihatan 4 hari, 5 hari setelah ini untuk penambahannya bisa jadi semakin drastisnya. Nah, untuk social safety net, nah, ini untuk jaring pengaman sosial, ada PKH yang diperluas. Ini 30 menit ya Mbak Safira ya? Oh ya, berarti agak tak percepat untuk yang bagian ininya. Kemudian ada kartu sembako, udah berapa menit ini? Oh, 17.
Ada kartu sembako yang sudah mulai juga diperbanyak. Jadi kartu sembako itu yang awalnya 15,2 juta penerimanya ditambah jadi 20 juta penerima. Kemudian yang kartu prakerja juga yang awalnya anggarannya 10 triliun ditambahin lagi 10 triliun. Walaupun ada polemik mulai dari kemarin kan prakerja kita hubung-hubungkan dengan ada stafsus milenial dan sebagainya dengan itu. Tapi ini juga dianggap oleh pemerintah salah satu insentif karena dirubah metodenya, yaitu ada 600.000 yang diberikan per bulan selama 4 bulan untuk 5,6 juta. Ada diskon tarif listrik, insentif perumahan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu dukungan dunia usaha. Dukungan dunia usaha ini dilakukan, ada yang belum di-unmute kayaknya. Mohon maaf, untuk peserta webinar ya diharapkan menonaktifkan audio. Tolong host atau peserta untuk menonaktifkan audio. Musuhnya apa? Sudah. Nah, sudah. Nah, kemudian untuk dukungan dunia usaha, ini berupa relaksasi di wilayah pajaknya. Jadi ada pajak yang diberikan pembebasan, yaitu PPh 21, itu dibebaskan 100%. Tapi buat mereka yang penghasilannya kurang dari 200 juta per tahun. Nah, ini untuk kebijakan-kebijakan pemerintah, dan materi ini saya ambil ketika mengikuti materinya Pak Justinus Prastowo, yaitu staf ahlinya Menteri Keuangan, ketika ada webinar Ekonomi Insani. Jadi beliau menulis buku Ekonomi Insani, kritik corporate terhadap pasar bebas. Nah, kemudian ada salah satu slide-nya ini, kemudian saya cantumkan di sini. Mungkin ini untuk kebijakan pemerintahnya. Nah, kemudian karena teman-teman di submateri yang dikirimkan ke saya itu dihubungkan dengan apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini, maka di slide selanjutnya, kok belum, sebentar. Nah, maka di sini kita pentingnya literasi keuangan. Jadi apa sih literasi keuangan itu? Kalau meruntut ke definisinya dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Jadi ternyata kita itu butuh tahu juga yang berkaitan dengan pemasukan kita, pengeluaran kita, sejauh mana kita sudah memanajemen ini dengan baik. Maka di tengah pandemi ini hikmah yang paling kita ambil, yang bisa kita ambil salah satunya adalah bagaimana kita memanajemen keuangan diri kita, atau misalnya dalam lingkup yang lebih luas sedikit, yaitu keluarga kita, itu lebih baik lagi untuk manajemen keuangannya. Makanya di slide saya tampilkan, yang pertama ada yang Y, yaitu pendapatan sama dengan tanda tanya. Itu berarti kita pendapatannya berapa, terus kita keluarkan juga nggak tahu untuk apa, nggak pernah kita catat, kemudian tahu-tahu kalau habis, ya berarti agak ngenes, tapi kalau misalnya masih ada berarti bersyukur. Atau yang selanjutnya yaitu Y sama dengan C. Seberapa besar pendapatan kita, maka seberapa besar itu pula konsumsi kita. Jadi pendapatan kita per bulan itu berapa, kita habiskan juga untuk konsumsi. Atau ada juga yang pendapatannya berapa, disisihkan, ada yang konsumsi, ada yang DS, yaitu saving. Ada juga yang pendapatannya berapa, ada yang dikonsumsikan, ada yang di saving, ada yang diinvestasikan, atau yang macam-macam dan yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman kemarin sempat ramai di Twitter itu kan, ada orang yang punya gaji 25 juta per bulan, tapi masih ngeluh karena nggak bisa bayar kredit, bayar ini, dan sebagainya. Makanya akhirnya muncullah ramai terkait pentingnya literasi keuangan di sana. Nah, biasanya banyak rumus yang dipakai itu 50, 30, 20. Jadi 50 itu untuk kebutuhan pokok. Jadi kalau misalnya sudah cukup satu bulan ini kebutuhannya berapa, jadi untuk pengeluarannya ya 50 untuk kebutuhan pokok, kemudian 30 ini untuk kepentingan pribadi seperti kredit dan sebagainya. Hutang misalnya, jadi hutang itu jangan sampai lebih dari 30 kemampuan kita, lebih dari 30% pendapatan kita untuk cicilan per bulannya. Tapi di sini saya termasuk bukan orang yang menyarankan hutang, karena hutang itu ibaratkan justru malah membuat diri kita tidak siap dengan kondisi yang ada. Hutang itu kan berarti artinya kita untuk memaksakan diri kita. Tapi hutang produktif memang agak disarankan. Kemudian yang terakhir yaitu 20 ini bisa ditabung, diinvestasikan. Atau ada yang 50, 30, 10, 10. Yaitu 50 untuk kebutuhan pokok, 30 ini untuk kebutuhan yang lain-lain, kemudian 10 tabung, 10 investasi, dan yang lain sebagainya. Maka literasi keuangan itu menjadi penting di tengah pandemi ini.
Kenapa? Apa yang bisa dilakukan untuk manajemen keuangan diri kita ketika pandemi ini? Jadi kita hubungkan ke diri kita. Karena kalau misalnya kita fokus ke pemerintah tadi itu kan, pemerintah juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Walaupun kalau misalnya kita agak sedikit kritik, penyesuaian yang dilakukan, refocusing, dana darurat juga masih kurang. Maka di dalam keluarga kita, ataupun di dalam diri kita di tengah pandemi ini, berkaitan dengan manajemen keuangan yang bisa kita ambil hikmahnya, yang pertama yaitu transparansi. Jadi butuh kita untuk melakukan pencatatan, kemudian akhirnya kita tahu ternyata dana masuk ke dalam diri kita, dalam keluarga kita. Itu juga ada orang tua yang akhirnya sama-sama di rumah sambil-sambil bicara, habis tarawih misalnya, terus bicara tentang ternyata uang masuk ke keluarga itu per bulan segini, untuk biaya kuliah segini, akhirnya sama-sama tahu kondisi keuangan keluarga, sehingga ada keterbukaan, ada saling percaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada penyesuaian. Penyesuaian itu berarti ada akhirnya kita tahu skala prioritas. Ada ternyata beberapa hal yang sebenarnya kita sering keluarkan uang ini, dana kita ini sebelum pandemi ini yang sebenarnya ini enggak begitu penting buat diri kita. Maka di tengah pandemi ini kita akhirnya mulai fokus, mulai disesuaikan kepada hal-hal yang memang benar-benar pokok kepada diri kita. Kemudian refocusing. Jadi kita mulai fokus, oh apa yang memang benar-benar di dalam pandemi ini. Nah, pandemi ini salah satu hikmahnya memang itu tadi, untuk membuat skala prioritas kita itu lebih penting. Jadi kita kan ngerti arti pentingnya sehat itu ketika sakit. Gitu pula kita ketika misalnya tahu kalau hari ini kematian kita, maka kita selalu mikir untuk melakukan hal yang terbaik bagi diri kita selama di hari ini, karena itu hari terakhir kita. Maka begitu pula di pandemi, akhirnya kita mulai tahu mana hal-hal yang pokok dan mana hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan penyesuaian, refocusing, dan sebagainya. Kemudian juga ada pentingnya juga dari dana darurat. Penting untuk menyisihkan dana dari sebagian dari kita, mulai dari sekarang, itu untuk dana darurat. Jadi kita alihkan untuk sebagian dari pemasukan kita, misalnya ada yang dapat kiriman dari orang tua, jangan dihabiskan semuanya, berarti ada dana darurat yang dipersiapkan ketika kondisi-kondisi yang seperti ini. Sehingga kita bisa membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan. Mana hal yang keinginan, mana yang hal yang menjadi kebutuhan. Sehingga ketika kebutuhan sudah dipenuhi, bolehlah keinginan itu dipenuhi secara perlahan-lahan. Bukan dibalik, keinginan dipenuhi, akhirnya kebutuhan terlalaikan. Bahkan di Al-Quran, ternyata kita sudah diberikan petunjuk oleh Tuhan. Yang pertama di surat Al-Isra, ayat 26-27. Karena di tengah bulan Ramadan juga. Jadi Al-Isra ayat 26-27 ini mengajarkan tentang kita ini tidak boleh boros. Dan juga kita harus membantu orang yang terdekat kita. Terdekat, orang miskin, orang yang dalam perjalanan. Bahkan Al-Quran pun jangan boros. Jangan boros itu berarti kita harus tahu apa menjadi kebutuhan kita, maka fokus kepada hal-hal yang sebenarnya kita perlukan. Di Al-Baqarah 261 ternyata disebutkan di sana orang yang bersedekah 1 nanti jadi tangkainya ada 7, jadi 100, bahkan 700 kali lipat. Maka di sini selain kita melakukan konsumsi, kemudian saving, investasi, sedekah itu ternyata juga penting. Dan itu di dalam pandemi ini juga perlu, kalau misalnya kita memiliki kelebihan sedekah, bisa kita donasikan. Di surat At-Tolak ayat 7, di sana itu, di surat At-Tolak ayat 7 ini dijelaskan tentang At-Tolak ayat 7 ini tentang pentingnya untuk bersedekah juga. Nah, Yusuf 46-50 ini, kalau At-Tolak ayat 7 tadi sedekah bukan hanya di waktu yang kaya kita, tapi di waktu yang sulit pun dianjurkan untuk bersedekah di At-Tolak ayat 7 ini. Karena apa? Karena Allah nanti bakalan memenuhi kebutuhan kita. Kemudian di surat Yusuf ayat 46-50 ini ternyata selain memberikan hikmah kepada pentingnya investasi, juga dana darurat. Jadi ceritanya Nabi Yusuf itu kan tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi yang akhirnya kurusnya juga dimakan. Nah, jadi dana darurat itu penting karena kita, apalagi kalau pandemi ini kan katanya setiap 100 tahun datangnya. Seandainya kita sudah siap kan malah lebih enak. Jadi penting untuk melakukan investasi, untuk menyiapkan dana darurat. Atau teman-teman kalau misalnya ada yang suka nonton drama Korea, misalnya untuk manajemen keuangan, silakan ditonton film judulnya Itaewon Class. Di sana ternyata ketika kita mempunyai masalah, kemudian ternyata di film itu ada ayahnya yang meninggal, ternyata memiliki dana semacam dana santunan, yaitu asuransi kematiannya, kemudian ternyata uang itu tidak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan keinginan, ternyata diinvestasikan. Jadi pentingnya investasi di sana. Ternyata diinvestasikan ke perusahaan yang lama-kelamaan justru akhirnya dia menjadi sebuah perusahaan yang mendirikan perusahaan kuliner yang akhirnya terbaik di Korea Selatan. Jadi mungkin manajemen keuangan ini perlu menjadi perhatian kita, terutama di tengah pandemi ini, di situasi yang memang ketidakpastiannya sangat terasa sekali. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan di dalam pandemi ini?
kalau kita lihat di teori motivasi Abraham Maslow, walaupun ini sudah lampau, tapi insya Allah masih cukup relevan hingga saat ini. Jadi manusia itu selalu mencukupi kebutuhan yang paling pertama, yaitu kebutuhan fisiologi. Fisiologi ini meliputi makan, minum, dan sebagainya. Baru keamanan, baru sosial, baru paling akhirnya itu aktualisasi diri. Maka teman-teman ketika bergabung di Zoom ini, bisa aja teman-teman di sini sudah ke tahap aktualisasi. Artinya teman-teman ada beberapa yang memang sudah kebutuhan pokoknya itu sudah tercukupi. Karena kalau belum tercukupi kebutuhan pokok, bisa jadi jam-jam segini juga masih mikirin gimana caranya makan besok, dan lain sebagainya. Maka di sini pentingnya kita mengingat teman-teman yang ada yang buruh yang kena PHK, kemudian ada pekerja harian yang kehilangan mata pencahariannya karena kebijakan PSBB, karena tidak bertemu dengan pembelinya, daya masyarakat menurun, dan lain sebagainya. Maka di sini Indonesia ternyata punya nilai yang sebenarnya sangat relevan untuk dalam kondisi saat ini. Jadi ketika dulu kita dijajah oleh Belanda, Jepang, ternyata kita menang itu bukan hanya karena modal ekonomi aja. Jadi kalau dibandingkan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kita kan 405,1 triliun. Kalau dibandingkan dengan negara lain misalnya, Amerika sampai 2000-an, besar-besar lah yang lainnya. Karena Indonesia ternyata punya sejarah selain pakai modal ekonomi, kita dulu itu berhasil menang dengan penjajah dengan modal sosial kita, yang kita sebut dengan gotong royong. Maka disinilah peran gotong royong itu harus bisa dimunculkan kembali, terutama di tengah pandemi ini. Kita mulai ingat lagi, karena teman-teman yang punya pekerjaan harian, penghasilan hariannya, maka akan terbatas sekali di tengah ini. Sehingga kita bisa membedakan antara wants sama needs-nya. Sudah 20-29 tiba-tiba. Nah, Oke, 1 menit. agak telat-telat dikit ya, insya Allah tak percepat dikit. 2 menit. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan di tengah pandemi ini untuk menambah penghasilan? Karena di submaterinya ada salah satunya tentang itu. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya bisa dilakukan, terutama teman-teman mahasiswa. Yang pertama itu jasa, tapi bukan jasa yang semuanya. Misalnya jasa yang bisa seperti ini, misalnya edit foto, edit video, terutama teman-teman yang memiliki keterampilan, keahlian skill, itu sebenarnya di tengah pandemi ini masih bisa menghasilkan, bahkan bisa lebih produktif karena banyak waktu luangnya, edit foto, edit video, dan sebagainya. Terus yang kedua, dropshipper atau reseller. Karena teman-teman banyak punya kenalan di grup-grup WA, ataupun ada teman-teman yang jualan di Instagram, dan sebagainya, itu kesulitan mencari pembeli, kita yang nggak ngapa-ngapain, mendingan kita bantu untuk ngejualin, dengan dapat persenan berapa misalnya. Itu bisa dilakukan di tengah pandemi ini. Karena orang-orang yang jualan itu kesulitan untuk nyari pangsa pasarnya, sedangkan kita punya pangsa pasar itu berapa grup WA di dalam WA kita. Kemudian Instagram berapa follower kita, kemudian di Twitter misalnya, di Facebook misalnya, kita punya keluarga, punya ini dan sebagainya yang bisa kita raih untuk membantu perekonomian tetap bisa berjalan. Yang ketiga, kalau nggak bisa bantu jualin misalnya, kalau reseller itu kan berarti kita jualin maka kita dapat persenan, ibaratnya kan begitu. Kalau yang ketiga itu sosial media marketing, kita nggak bantu ngejualin, kita nggak bantu sampai kejual, cuman kita bantu pemasarannya aja. Tapi dengan misalnya kita dapat tambahan berapa misalnya, kita bantu share ke sana ke sini dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan di tengah pandemi ini. Apa dampak ekonomi pasca pandemi ini? Jadi dampak dari pasca pandemi ini yang pertama yaitu deglobalisasi. Jadi ekonomi dunia itu sekarang ini sudah terpolarisasi. Jadi bangkitnya rasa nasionalisme, misalnya Amerika, Cina. Nah, maka momentum ini juga harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperbaiki rantai pasokan dalam negeri. Produksi, distribusi, konsumsi, semuanya itu kalau bisa dilakukan di dalam negeri. Maka berdikari kemandirian suatu bangsa itu bisa dijadikan hikmah di dalam pandemi ini untuk memperbaiki rantai pasokan di dalam negeri. Yang kedua, perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu nanti bakalan berubah juga setelah pasca pandemi ini. Kemudian rebound dalam kurung rindu. Maksudnya rindu ini setelah pandemi ini ada hal yang nggak bisa dilakukan pandemi, itu bisa jadi di dalam sektor ekonomi itu langsung mengalami peningkatan secara drastis. Misalnya sektor pariwisata misalnya. Pariwisata sekarang nggak boleh, tapi ketika nanti dibolehkan, maka bisa jadi rebound-nya nanti itu lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya hal yang misalnya makan nasi kan setiap hari, setiap orang pasti 3 kali. Walaupun setelah PSBB, pasti nanti makan juga tetap aja. Tapi ada beberapa hal yang memang sekarang nggak bisa dilakukan, makanya peluang bisnisnya nanti itu teman-teman silahkan cari hal-hal yang rebound-nya itu di bagian apa saja, dan setelah pandemi ini, nanti itu bakalan rebound-nya naik ke atas. Kemudian yang keempat yaitu isu kesehatan dan lingkungan. Jadi pasca pandemi ini isu kesehatan ini menjadi penting. Jadi makan konsumsi yang hal-hal yang sifatnya itu dengan berbau herbal, kemudian baik untuk kesehatan, itu mulai menjadi perhatian bagi para pelanggan. Maka hal-hal yang kesehatan ini perlu perhatian bagi teman-teman yang menjalankan dari aktivitas ekonomi. Juga isu lingkungan. Ketika kita melihat langit hari ini ternyata lebih cerah dibandingkan ketika sebelum pandemi,
maka nanti akan isu lingkungan ini semakin santer ketika langit menjadi abu-abu lagi, misalnya ada perusahaan yang lingkungan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi digital dan internet. Pandemi ini memaksa semua orang itu akhirnya berhubungan dengan teknologi digital dan internet. Misalnya Zoom kali ini. Kalau tidak ada pandemi ini, bisa aja seminar hari ini tidak dilaksanakan melalui media Zoom. Tapi karena ada pandemi ini, akhirnya kita dipaksa untuk mempelajari bagaimana teknik penggunaan Zoom, bagaimana kita lebih dekat dengan digital, internet, dan lain sebagainya. Maka damai dan new normal dan sebagainya itu, karena kemarin kan ada istilah apakah kita harus berdamai dengan corona, ini agak sulit juga damai, karena damai itu berarti kita tidak sama-sama saling serang. Padahal hari ini kita diserang 693 kasus baru. Maka kita damainya di bagian apanya? Nah, maka yang seharusnya damai di sini adalah bagaimana upaya kita, karena kita kabar dari WHO kan COVID ini bisa sampai 2021, bahkan bahkan bisa lebih lama, maka kita bagaimana untuk hidup berdampingan dengan virus ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Maka di dalam MDMC itu biasanya ada istilah mitigasi. Mitigasi itu berarti kemampuan kita untuk menangani bencana yang ada. Maka kalau kemampuan sektor kesehatan itu sudah diperkuat, jadi prioritas utama, kemudian tadi itu kita sudah paham untuk kalau misalnya ada pasien yang COVID, maka penanganannya seperti ini, kemudian kita lakukan tesnya juga sudah sesuai dengan standar akademik, maka di sanalah ketika kemampuan kita itu hampir selaras dengan ancaman yang diakibatkan oleh pandemi ini, maka kita ada sedikit semacam damai lah, gencatan senjata. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, 693 kasus baru, bagaimana bisa dikatakan damai di tengah-tengah kondisi COVID yang seperti ini. Terakhir ini, slide terakhir, maka bagaimana ke depannya? Jadi ada disampaikan oleh Boston Consulting Group, ini juga lembaga di Amerika sana, itu memprediksi bahwasanya ekspor impor itu menurun sampai 2022. Karena tadi itu deglobalisasi juga. Jadi semua negara itu fokus pada negaranya, pertumbuhan ekonominya itu nanti di dalam negerinya. Jadi bagaimana memperbaiki rantai pasokan di dalam negeri. Maka ini adalah potensinya UMKM Indonesia. Apalagi kita kenal Indonesia dulu Bung Hatta itu selalu menggaungkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Jadi solidaritas kita untuk memajukan komunitas-komunitas dengan sifatnya UMKM dan sebagainya itu. Maka bagaimana agar bisa bersaing? Yang pertama harus dihubungkan dengan internet. Internet itu juga menjadi penting di dalam UMKM ke depannya. Teman-teman yang misalnya punya usaha kecil-kecil dan sebagainya, coba dihubungkan dengan Instagram, coba hubungan dengan Tokopedia, juga Bukalapak dan sebagainya. Kemudian memperbaiki rantai pasokan, mendekatkan produksi, mendekatkan konsumsi, juga mendekatkan distribusinya, lebih dekat kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu modal sosial yang diperlukan di dalam pandemi ini. Kayaknya sudah 30 menit, mungkin itu sedikit pengantarnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kurangnya. Yang jelas di sektor ekonomi ini memang harus dihadapin sama-sama. Selain kita bisa melakukan menambah penghasilan, juga jangan dilupakan untuk bisa memberikan sedikit kalau misalnya ada lebih ke saudara sesama kita. Ini ada salah satu pintu dari teman-teman ACT Malang, tapi banyak pintu yang lain. Misalnya teman-teman panitia juga membuat open donasi, juga bisa disumbangkan ke sana pula. Mungkin demikian, terima kasih. Bila benar dari Allah, bila salah datangnya dari saya sendiri, saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Safira. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Ainur Rifki. Saya simpulkan terlebih dahulu ya. Jadi tadi untuk menghadapi pandemi COVID kali ini kita bisa melakukan yang pertama manajemen keuangan. Yang kedua, dengan cara gotong royong kita membantu para pekerja yang terdampak COVID-19. Dan kemudian untuk menambah penghasilan kita bisa menjual online ya, jualan online, kemudian sosial media marketing, dan yang terakhir untuk memperbaiki ekonomi Indonesia sendiri memanfaatkan UMKM. Nah, selanjutnya masuk ke sesi diskusi. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan baik lewat Zoom group chat maupun lewat komentar di live YouTube Instagram. Sebentar dok, saya bacakan. Pertanyaan pertama dari Muhammad Agus Bagaskoro Angkasa. Untuk Dokter Catur ini. Untuk Dokter Catur. Ya, Dokter Catur. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan psikologis ketika work from home, serta meningkatkan silaturahmi ketika masa pandemi ini? Seperti itu. Atau saya bacakan dulu semua pertanyaan, atau bagaimana, Dok? Mas?
Ya, mungkin tiga pertanyaan gitu Mbak, biar mungkin kalau sama biar sekaligus dijawab gitu. Oh, nggih. Hmm. Kemudian dari Adli Haki, sebenarnya benar-benar stay di rumah aja selama pandemi ini tidak masalah apakah tidak masalah terhadap kesehatan mental? Terlebih bagi yang benar-benar tidak keluar rumah sudah lebih dari 2 bulan ini, dan bagaimana untuk anak-anak yang stay di rumah yang ditinggal orang tuanya bekerja? Ini untuk pertanyaan kepada Dokter Catur ya. Kemudian Dokter Catur lagi, kalau begitu, bagaimana cara kita mengurangi rasa cemas orang lain terhadap kondisi pandemi ini, khususnya pada orang tua dan teman-teman terdekat kita? Karena dalam masa seperti ini, meskipun sudah diyakinkan dengan fakta dan penelitian, kebanyakan orang tua tetap saja merasa takut dan cemas. Mungkin Dokter Catur bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, saya akan jawab ya. Pertanyaannya mungkin agak-agak ada yang sama ya. Sebenarnya terkait dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan psikologis, itu terkait dengan kondisi individu ya. Ada banyak ya cara yang sudah disampaikan berulang-ulang. Pertama, pastikan kebutuhan dasar terpenuhi ya. Bagaimana makan, minum kita, kemudian istirahat juga pastikan itu terpenuhi gitu ya. Terus kemudian kalau pertanyaannya kemudian saya juga tadi mengatakan ada 3 hal poin penting ya. Kondisi pastikan aktivitas itu mengandung sesuatu yang membuat kita membahagiakan, kemudian aktivitas itu membuat kita merasa berprestasi, rewardment, dan yang terakhir adalah pastikan kegiatan kita juga konektif ya, atau berhubungan dengan orang lain. 3 hal itu. Kemudian ketika ada pertanyaan bagaimana memenuhi kebutuhan anak, sebenarnya kita sebagai orang tua itu harus memastikan 3 hal. Yang pertama adalah engagement atau keterikatan kita dengan anak. Bagaimana anak-anak meskipun kita ada di rumah atau mungkin kita sedang bekerja, itu mereka punya keterikatan yang baik dengan kita sebagai orang tuanya. Jadi apakah itu dengan bermain bersama, dengan acara dating bersama, atau mungkin apapun yang itu bisa meningkatkan keterikatan kita dengan anak. Yang kedua, accessibility. Jadi meskipun di rumah sekalipun, seringkali orang tua tidak terjangkau oleh anak. Ya, jadi anak misalnya seringkali disebut bahwa orang tua anak-anak kita ini dia yatim piatu selama minimal 8 jam sehari. Karena meskipun mereka ada orang tuanya, tapi faktanya mereka nggak terakses gitu. Nah, bagaimana agar anak-anak itu terakses dengan orang tuanya meskipun dalam kondisi yang seperti ini? Bagaimana ada video call, bagaimana ada kontak, dan seterusnya. Yang terakhir adalah responsibility. Bagaimana anak-anak itu tetap merasa bahwa orang tuanya bertanggung jawab terhadap dirinya. Kondisi hari ini ketika banyak sekali gangguan-gangguan patologis terkait dengan kondisi kejiwaan seseorang, itu sangat terkait seringkali dengan kondisi di mana anak-anak merasa bahwa orang tuanya tidak bertanggung jawab terhadap dirinya gitu, atau minimal gesture yang ditampilkan oleh orang tua tidak tertangkap sehingga tanggung jawab yang diberikan orang tua tidak dirasakan oleh anaknya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana untuk mengurangi kecemasan? Maka pilihannya salah satunya yang seringkali didengungkan adalah bahwa sebenarnya kita sudah sangat tahu terhadap kondisi coronavirus ini. Artinya, kita sudah tidak perlu lagi untuk memperbanyak dengan melihat media sosial atau mungkin melihat berita-berita terbaru. Saya punya kebetulan pasien ya yang memang punya ansietas yang sangat tinggi, bahkan sampai psikotik ya, artinya dia sampai realitanya terganggu, itu bahkan dia tahu persis bagaimana sejarah mulai dari flu Spanyol, berapa jumlah korbannya, bahkan di per day dia tuh hafal banget hari ini kira-kira berapa pasien barunya dan seterusnya. Artinya dia pemberitaan dan kemudian informasi-informasi terkait dengan coronavirus itu demikian rupa membanjiri gitu. Sehingga saran dari banyak ahli sebenarnya kita sudah sangat tahu bagaimana kondisi coronavirus itu, sehingga kita sudah cukup sebenarnya untuk mengetahui hal itu. Maka pilihannya terutama untuk orang-orang tua, orang-orang dengan kerentanan tinggi, vulnerability-nya tinggi, maka pilihannya adalah mengurangi paparan. Tadi sudah saya ceritakan ya, bagaimana
agar paparannya terkurangi dan bagaimana kapasitasnya tertingkatkan. Demikian Mbak Safira. Terima kasih Dr. Catur. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk pemateri 1 dari Yusril Aldriansyah. Bagaimana konsep edukasi ke masyarakat yang ampuh dan bagaimana penyikapan kita dalam menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang beberapa di antara terjadi blunder dalam penyampaian. Ya, sepertinya ini pertanyaan untuk pemateri 3 ya, tapi ini tertulis untuk pemateri 1. Jadi mungkin Dr. Aksa nanti yang menjawab ya. Kemudian untuk pemateri 3 lagi, untuk kasus di Indonesia, apa permasalahan mendasar pemerintah yang kurang atau bahkan tidak menggandeng saintis atau para ahli dalam penanganan pandemik saat ini dan dalam pembuatan kebijakan? Kedua, bertanya pada kebijakan yang belakangan ini viral, yaitu herd immunity. Inginnya pemerintah membentuk imunitas kelompok, padahal cara mendapatkan imunitas dengan cara vaksin dan terkena penyakit tersebut. Bagaimana pendapat dokter terhadap permasalahan ini dan bagaimana sebaiknya menyikapi kebijakan herd immunity ini? Monggo Dr. Aksa dijawab terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman yang bertanya dan buat Mbak Safira. Peran pertama tadi adalah bagaimana, apa tadi yang pertama, maaf? Bentar, Dok. Saya close lagi. Atau saya jawab yang kedua dulu ya. Oh iya. Yang kedua tadi adalah pertanyaan pertama, bagaimana menanggapi misalnya adalah peranan saintis dalam konteks pembuatan kebijakan. Kalau yang saya pahami sebetulnya di tim gugus tugas kan sebetulnya sudah ada dewan pakar. Di dalamnya ada beberapa ahli di dalamnya. Saya ingat sekali kepala gugus tugasnya adalah Prof. Wiku, seorang ahli zoonosis dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI di sananya. Jadi saya kira memang hal-hal seperti itu ada. Cuman yang teman-teman bayangkan begini, bayangkan itu seperti meja bundar, yang di meja itu tidak hanya ada ahli kesehatan di sananya, yang bahwa di sana ada orang-orang ekonomi, ada teman-teman yang main di politik, ada yang main di defense security, dan segala macamnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana ketika misalnya kita sudah punya evidence-nya ini bisa bertarung dan menang juga di meja itu menjadi permasalahan yang berbeda. Artinya ketika misalnya kita punya Mohon maaf, Dr. Aksa. Maka kemudian di saat itu bisa buyar gitu loh ininya. Jadi saya sangat yakin ini semua media kita itu udah dibanjiri dengan berbagai macam pakar yang bilang kok ininya misalnya berantakan, kok ininya enggak segala macam. Saya bisa prediksi itu di belakangnya ada banyak sekali perdebatan-perdebatan yang muncul. Sehingga yang memang menjadi, kalau misalnya ada teman-teman yang di sininya ada background yang kesehatan, di salah satu mata ajaran misalnya di public health itu adalah bagaimana memastikan supaya ketika kita punya evidence, policy itu bisa tidak banyak beloknya dari teori awal yang kita misalnya buat. Misalnya kita punya kebijakan seperti ini, bagaimana supaya nanti ketika misalnya sudah dari evidence ini kemudian bisa menjadi kebijakan, itu nggak terlalu berbelok gitu dari yang seharusnya. Misalnya nih, kita yang ideal adalah kemudian quarantine atau misalnya betul-betul di close bordernya. Kemudian di satu sisi mempertimbangkan aspek sosioekonomi dan segala macam. Kemudian belok sedikit kemudian menjadi PSBB. Nah, bisa jadi mungkin ketika misalnya fase membelokkannya itu ada peranan-peranan konteks bidang ilmu yang lain. Saya rasa itu wajar ya, dalam diskusi itu wajar, dalam konteks formulasi kebijakan itu wajar dan segala macam. Nah, jadi pesannya mungkin ke depannya adalah bagaimana hal ini kita bisa pelajari supaya ke depannya ketika kita misalnya ingin menginformasikan kepada pemerintah bahwa bikin kebijakan seperti ini, kita bisa lebih prepare. Artinya mungkin kita bisa menyiapkan data yang lebih banyak, artinya mungkin kita bisa menyiapkan orang-orang yang ahli dalam melakukan negosiasi kebijakan dan segala macam supaya bisa mendorong kebijakan itu supaya bisanya tepat sesuai dengan apa yang idealnya seperti apa. Kemudian menjawab pertanyaan kedua tentang herd immunity. Saya disclaimer di awal bahwa saya orang yang sangat anti dengan herd immunity sebetulnya. Kenapa? Karena ketika kita misalnya ikut dengan kebijakan tentang herd immunity, buat apa yang namanya kita develop vaksin gitu loh. Buat itu samanya sebenarnya saya ekstrim-ekstrimnya mengatakan sebenarnya orang yang percaya dengan herd immunity sebenarnya orang-orang yang anti-vax gitu loh. Jadi buat apa misalnya anak-anak kecil yang kemudian kita vaksin difteri dan segala macam, udah
kenapa kita nggak bilang aja mereka, yaudah anak-anak nggak usah divaksin DPT lah, anak-anak udah nggak divaksin BCG, oh nanti misalnya dia akan develop kena sakitnya, kemudian nanti dia bisa muncul kekebalan ketika misalnya dia menderita penyakit, itu kan sama aja dengan seperti itu. Nah, saya dan apa ya, ini ada aspek sebagai background kesehatan nih, itu mungkin ini bias karena background kesehatannya ya, tapi selalu kita diajarkan bahwa yang diutamakan ketika misalnya kita menjadi kesehatan adalah utamakan nyawa manusianya, utamakan lindungi orangnya, jangan menyerah dengan misalnya ada suatu penyakit, ya pikirnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata karena itu orang kelaparan, memangnya sudah sebesar apa sih upaya kita untuk bisa mengupayakan aspek ekonomi, mendongkrak aspek ekonomi supaya orang itu bisa makan gitu. Sampai-sampai kita udah lemah dengan itu, kemudian kita memilih untuk masuk ke teori misalnya herd immunity. Kalau misalnya negara-negara yang dari awal udah mikir herd immunity, lama-kelamaan dia justru beralih menjadi movement restriction yang sangat ketat gitu loh. Kenapa kita malah terbalik untuk itu? Kira-kira seperti itu. Jadi ini ada bias profesinya, di belakangnya, tapi dari saya pribadi memberikan tanggapannya seperti itu. Nah, tadi pertanyaan pertama apa? Kapankah sekiranya tubuh kita akan beradaptasi dengan virus corona seperti kita beradaptasi dengan tipes, demam berdarah, andai kata tidak ada vaksin tercipta hingga bertahun lamanya? Baik, jadi yang saya pahami adalah penelitian tentang COVID-19 ini masih berjalan terus-menerus. Ada berbagai macam penelitian dilakukan, termasuk juga bagaimana sebetulnya proses rentang hari supaya imun kita betul-betul terdevelop. Itu kalau teman-teman buka di Google, ada yang namanya kurva immunity untuk antibody untuk COVID-19 ini sebenarnya sudah ada. Di hari ke-5, hari ke-7 itu terbentuk antibody yang namanya IgM, kemudian hari ke-10 hingga ke-14 terbentuk antibody yang lebih lama yang namanya IgG. Lama-kelamaan itu berlangsung hampir lebih dari kemudian sebulan. Kemudian pertanyaan berikutnya sebenarnya dengan ini berkaitannya adalah apakah nanti misalnya ketika kita sudah terinfeksi kemudian nanti akan ada reinfeksi? Sebetulnya sampai sekarang orang bilang adalah tidak menjawab tidak, tapi belum terkumpulkan fakta ilmiah yang cukup untuk bisa menyatakan bahwa orang-orang yang 100% sembuh, orang-orang yang kemudian kemarin sudah terserang, itu 100% akan terproteksi ke depannya dari COVID-19. Ini sebenarnya jawaban yang paling ideal yang dikeluarkan oleh para saintis pada saat ini. Kemudian menanggapi tadi, orang-orang kena demam berdarah, sebenarnya masih bisa kena demam berdarah lagi sebetulnya. Okay. Dr. Aksa, ada satu pertanyaan lagi tadi. Bagaimana konsep edukasi ke masyarakat yang ampuh dan bagaimana penyikapan kita dalam menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah dan yang beberapa di antaranya terjadi blunder dalam penyampaian. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ini kalau mau pakai background tentang policy, saya bukan orang yang ahli di health communication sebetulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tapi kalau misalnya mau ambil dari pengalaman melihat campaign-campaign yang ada, sebetulnya campaign aja itu nggak cukup. Kita mau misalnya pakai background, harusnya campaign itu dilakukan di berbagai macam berbagai macam bahasa. Harusnya campaign itu dilakukan dengan lihat kemarin ada iklan-iklan yang singkat. Ada yang pernah lihat iklan orang Bali yang lagi cuci motor, ada anak muda, perempuan, dan ya kan? Itu kan sangat menyesuaikan konteks Bali kan itu. Tapi kalau lihat sekarang di Bali kondisinya seperti apa? Justru malah salah satu influencer yang sangat menolak ini kan asalnya dari Bali, kira-kira begitu kan? Tapi artinya kalau misalnya campaign itu atau edukasi ke masyarakat itu sangat tepat, itu jalan, itu menurut saya itu perlu, karena itu bentuk kita menginformasikan, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap COVID-19. Tapi apakah itu saja cukup? Saya rasa enggak. Kalau ternyata campaign saja cukup, harusnya kita campaign rokok 20 tahun lebih loh. Campaign rokok 20 tahun lebih. Campaign pengendalian populasi dengan contohnya buat teman-teman yang mendukung KB, itu udah berpuluh-puluh tahun gitu loh. Ledakan populasi masih tetap tinggi gitu, meskipun sudah ada penurunan dari tahun 90-an. Ujung-ujungnya sebenarnya adalah campaign ini tidak bisa berjalan sendiri, dia harus berjalan pula dengan kebijakan dan jalannya bareng-bareng. Kalau misalnya menyesuaikan dengan konteks bahasa dan ada segala macam, itu kalau efektivitasnya perlu diteliti, tapi itu lebih mudah untuk ke penyampaian saja. Tapi apakah itu saja cukup? Saya rasa tidak. Baik, terima kasih Dr. Aksa. Ada yang perlu ditambahi mungkin dari Mas Rifki? Tadi ada pertanyaan kan tadi
bersinggungan antara Dr. Aksa dan Mas Rifki. Mungkin Mas Rifki mau menambahi? Ya, terima kasih Mbak Safira. Sebelumnya, sebelum menjawab, mungkin saya ingin mencoba mengingatkan diri kita semuanya. Jadi hari ini kan tanggal 20 Mei. Jadi kebetulan 112 tahun yang lalu, kalau tidak salah, berarti Hari Kebangkitan Nasional itu dimulai. Jadi hari ini pun kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan kalau misalnya kita lihat dulu, itu ternyata diawalinya dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Dan yang mendirikan adalah dokter. Maka hadirnya ada Dokter Aksa, ada Dokter Catur, dan juga calon-calon dokter, Dokter Safira, dan dokter-dokter yang lain. Ini mencoba menjadi momentum kebangkitan nasional karena para dokter kembali untuk mewarnai forum-forum publik. Karena selama ini justru, bahkan kalau kita lihat di media, yang sering muncul, dokter terawan yang awal-awal muncul pun sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Jadi harapannya memang menjadi momentum kebangkitan nasional diawali dengan para tenaga medis, khususnya para dokter. Kemudian mencoba sedikit menambahkan, jadi memang apa yang disampaikan oleh Dr. Aksa tadi berkaitan dengan leadership di dalam teori pengambilan keputusan dan sebagainya. Jadi kalau karena saya manajemen, di sistem informasi manajemen yang paling sederhana, orang itu mengambil keputusan itu berdasarkan data, kemudian diolah jadi informasi dijadikan pengambilan keputusan. Maka ketika ada orang-orang yang menjalankan PSBB secara disiplin, maka dia bisa jadi mendapatkan data dan informasi yang mendukung dia untuk menyepakati adanya PSBB. Nah, bagaimana yang orang-orang yang tidak sepakat atau orang-orang yang tidak menjalankan PSBB, maka bisa saja teman-teman yang seperti itu tidak mendapatkan data dan informasi yang sama dengan kita hari ini. Misalnya apa yang disampaikan oleh Dr. Catur, apa yang disampaikan oleh Dr. Aksa, ataupun yang kita bahas di hari ini, mereka tidak mendapatkan informasi itu, maka mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan berkaitan dengan PSBB. Atau sebaliknya, mereka mendapatkan informasi, misalnya jangan keluar dari rumah nanti akhirnya terancam dan sebagainya, tapi mereka dihadapkan dengan ancaman yang lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Misalnya mereka tidak mendapatkan penghasilan dan sebagainya, akhirnya itu memancing diri mereka untuk melanggar karena sebesar kita berkorban, jadi sacrifice itu harus selaras dengan kompensasi yang diberikan. Misalnya kita bekerja, kita akhirnya kadang-kadang harus membandingkan antara apa yang kita korbankan dengan apa yang kita terima. Nah, maka di masyarakat pula seperti itu. Kita sudah mengorbankan untuk tidak keluar rumah, kita sudah mengorbankan untuk kehilangan pekerjaan misalnya bagi buruh yang kena PHK, tapi tidak ada jaringan pengaman sosial yang disiapkan oleh pemerintah, maka kebijakan itu juga tidak akan berarti apapun karena mereka akan bergerak dengan sendirinya untuk menghidupi kebutuhan pribadinya. Maka apa yang harus dilakukan? Jadi di dalam manajemen krisis itu sebenarnya kalau dalam manajemen itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang paling tepat itu sebenarnya otoriter dibandingkan demokrasi. Kenapa? Karena kalau perang itu kan nggak harus banyak rapat. Kita kan sedang perang. Maka keputusan itu harus diambil cepat, kemudian sampai bawah sama. Maka kita dihadapkan pada Indonesia yang negara menganut demokrasi. Maka kita agak kesulitan di sana. Maka menteri kadang-kadang punya beda kebijakan dan lain sebagainya. Padahal harusnya di sini satu suara. Ibaratnya kalau kita main game, main outbound gitu kan, kalau banyak yang ngomong kan akhirnya tidak berhasil, maka butuh satu suara. Nah, maka di sini data itu juga seperti yang tadi disampaikan itu penting. Keterbukaan data itu apakah dibuka semuanya ataukah tertutup atau bagaimana? Sebenarnya itu harus selaras dengan resiko tersebarnya data yang sebenarnya. Maksudnya kalau di negara yang tertutup gitu ya, otoriter itu lebih mudah mengendalikan ini karena data itu bisa dikendalikan. Tapi kalau di sini sebenarnya data-data itu bisa tersebar, bisa terakses. Ada yang misalnya kemarin di narasi akhirnya dibuka pergerakan berkaitan dengan HP dan sebagainya. Di era yang keterbukaan seperti ini, ternyata ada data yang tertutupi. Itu kalau misalnya diketahui oleh masyarakat, justru malah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi pengambil kebijakan. Maka alangkah lebih baiknya ketika negara Indonesia yang memiliki modal sosial gotong royong, kemudian memiliki jaringan sampai bahkan RT, RW, RT itu kan ada di Indonesia. Belum tentu di negara lain punya jaringan yang seperti itu. Maka alangkah lebih baiknya hal yang seperti itu dimanfaatkan dengan baik dan benar, jalur komunikasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kemudian kota, kabupaten, sampai ke tingkatan RT, RW, itu memiliki SOP yang jelas ketika menangani COVID-19 ini. Ketika itu bisa dipahami, maka itu bisa menjadi sebuah kunci dalam menyelesaikan pandemi ini dalam sektor kepemimpinannya. Mungkin itu sedikit tambahannya Mbak Safira. Oke, berikutnya untuk Mas Rifki ada pertanyaan ini. Jadi kan mungkin teman-teman juga mengikuti ada skenario pemulihan ekonomi dari pemerintah yang kita bisa akses dimanapun. Jadi yang pertanyaannya adalah, jadi begini Mas Rifki, 1 Juni industri, jadi ini skenarionya ya, 1 Juni industri jasa dan bisnis mulai buka dengan aturan protokol kesehatan. Dan kemudian 2 Juni toko, pasar, dan mal mulai dibuka, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan 15 Juni
toko, pasar, dan mal dibuka, dan pendidikan juga mulai dibuka. 6 Juli mulai dibuka traveling dengan pembatasan dan kegiatan ibadah, dan kemudian pada 20 Juli atau akhir Agustus diharapkan sudah membuka seluruh kegiatan ekonomi. Nah, bagaimana pendapat Mas Rifki tentang skenario ini? Apakah benar-benar bisa diterapkan pada pandemi saat ini? Seperti kita ketahui bahwa pada hari ini terjadi peningkatan yang sangat drastis pada kasus positif COVID-19 ini. Ya, terima kasih Mbak Safira. Jadi sebenarnya itu sudah terbantahkan dengan statement yang disampaikan oleh Mbak Safira tadi berkaitan dengan statement yang diberikan oleh juru bicara pemerintah, Fajrul Rahman, menyatakan bahwasanya pemerintah sampai saat ini belum melakukan relaksasi PSBB. Sebenarnya itu sudah dibantah. Tapi skenario-skenario yang beredar di web, Twitter terutama kan, itu memang ada beberapa kementerian yang memang sudah menyiapkan skenario-skenarionya, tapi sejauh ini memang pemerintah belum mengambil langkah itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat kurvanya, kemudian grafik-grafiknya, itu memang enggak bisa mendukung kebijakan yang seperti itu. Jadi ekonomi itu bisa dibuka kembali. Misalnya, makanya analog yang paling sederhana itu adalah kalau misalnya kita sakit, kita tidak bisa menjalankan aktivitas ekonomi sebelum kita sembuh. Jadi misalnya kita sakit, tadi kan kalau dirawat di rumah sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas produksi, distribusi, konsumsi kalau diri kita ini belum sembuh. Nah, begitu pula negara kita ini mau diberikan stimulus apapun berkaitan dengan ekonomi, kalau memang inti permasalahannya yaitu sektor kesehatan tadi itu belum disembuhkan, grafiknya belum menurun atau mendatar misalnya, atau mungkin kapasitas yang dimiliki oleh kesehatan di Indonesia juga belum mumpuni, maka stimulus-stimulus ekonomi tadi itu bisa jadi malah sia-sia. Kenapa? Karena yang dikeluarkan nanti juga akan bertambah pengeluaran kita, pengeluaran negara, ketika kasus ini semakin naik drastis ketika kebijakan ini sudah diambil. Jadi kebijakan skenario yang tadi itu bisa dilaksanakan ketika kurva itu sudah mulai mendatar dan ataupun bahkan menurun. Cuman sayangnya sampai sekarang kurva itu di Indonesia belum kelihatan yang sesuai dengan standar-standar yang biasanya kita temukan di negara-negara lain. Entah karena tesnya yang masih kurang, atau mungkin lama tesnya juga di tes hari ini bisa jadi munculnya juga bukan hari ini kan. Nah, jadi mungkin di hal-hal yang seperti itu yang belum ditambahkan. Karena sektor kesehatan kan dapat insentifnya 75 triliun. Nah, apakah itu cukup ataukah perlu ditambah? Karena baru-baru ini Bu Sri Mulyani juga menyatakan defisit anggaran yang awalnya itu di peraturan maksimal 3%, kemudian dengan Perpu akhirnya jadi 5%, terakhir bisa jadi malah melebar jadi sekitar 6,25%. Jadi memang dukungan finansial terhadap penanganan pandemi ini memang sangat dibutuhkan, dan Indonesia agak kurang di wilayah finansial itu. Sehingga akhirnya ada beberapa kebijakan yang mulai untuk menawarkan kembali dibukanya aktivitas perekonomian itu dikarenakan asumsi yang tadi itu. Mungkin begitu. Terima kasih, Mbak Safira. Baik, ini menarik sekali. Jadi baik Dr. Aksa maupun Mas Rifki tadi menyampaikan bahwa masalah inti dari pandemi ini adalah untuk solusinya adalah memutus rantai penularan tersebut. Nah, apakah kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah efektif untuk memutus rantai penularan COVID ini? Monggo Mas Aksa dan Dr. Aksa dan Mas Rifki. Oke, terima kasih. Mungkin ini juga bisa ditambah nanti juga, ini ada perspektif mental health yang menurut saya amat sangat penting di sini, nanti bisa oleh senior saya Dr. Katel juga nanti ditambahkan gitu ya. Cuman kalau dari kita indikator outcome dari penanganan COVID-19 ini adalah penurunan jumlah kasus baru gitu ya, penambahan jumlah kasus baru, artinya terkendali, terkontrol. Indikator output, prosesnya dan segala macam itu adalah peningkatan testing dan segala macam. Nah, kalau misalnya kita hanya memakai satu kacamata itu, satu sudut pandang itu, maka tentunya apa yang ada sekarang ini itu belum berhasil. Jadi kalau tadi saya memberikan kurva penurunan PSBB, karena kan tadi yang kurvanya sinarasi itu mobilitas masyarakat udah mulai berkurang, itu hanya masuk ke output. Artinya apa? Dari prosesnya ada kebijakan, gitu ya. Dari prosesnya ada kebijakan, kemudian outputnya penurunan gerakan, outcome-nya belum kita lihat nih. Apakah betul penurunan gerakan ini, kemudian nanti outcome-nya adalah yang jumlah kasus barunya itu menurun. Nah, ini yang agak lucu nih menurut saya nih. Ini kalau katanya apa itu yang stand-up comedy, ini lucu banget nih di Indonesia nih. Itunya outcome-nya belum kelihatan, PSBB-nya udah mulai relaksasi gitu loh.
Jadi orang yang belum sembuh, pengobatannya udah mulai dikurangin gitu loh. Ini gimana nih kalau kita rawat pasien kayak gini nggak sembuh-sembuh nih gitu. Jadi menurut saya belum bisa kita nilai saat ini apakah kebijakan pemerintah itu sudah berhasil untuk menurunkan angka jumlah kasus karena ya itu tadi apa namanya. Tapi yang bisa dibilang kalau misalnya penanganan saat ini dimulai dilonggarkan, sudah mulai dikurangi, maka kita sangat bisa prediksi bahwa outcome-nya akan lebih memburuk. Artinya bisa jadi penambahan jumlah kasus berjalan terus dan segala macamnya. Ini yang dikhawatirkan. Apa nih endingnya nih? Sistem kesehatan kolaps gitu. Itu yang dari awal banget sekali para epidemiolog dan para ahli udah bilang. Ini yang paling dicegah sebenarnya yang penting sistem kesehatan kolaps. Bayangin teman-teman, kalau sistem kesehatan kolaps, semua rumah sakit dipenuhin COVID, itu orang hipertensi berobatnya kemana tuh? Itu teman-teman yang pasien-pasien dengan diabetes obatnya kemana? Nih pasiennya dokter catur yang misalnya ada gangguan-gangguan skizofren gitu ya misalnya atau gangguan kejiwaan lain, takut keluarganya takut ngebawa dia ke rumah sakit karena takut nanti kena corona, terus gimana tuh misalnya seperti itu? Begitu sistem kesehatan kolaps gitu, udah nggak bisa lagi kita misalnya mengakses kesehatan. Sekarang aja kita lihat angka kunjungan orang ke rumah sakit itu berkurang gitu karena adanya COVID ini. Suatu saat begitu rumah sakit penuh karena hanya ada COVID dan segala macamnya, yang berimbas bukan hanya pasien COVID, yang berimbas semua pasien yang juga non-COVID. Baik, mungkin Dr. Catur dan Mas Rifki bisa menambahkan, mungkin dari Mas Rifki terlebih dahulu. Bagaimana, apakah sudah efektif kebijakan pemerintah pada saat ini? Jadi mungkin sedikit menambahkan. Jadi kalau indikator keberhasilan kinerjanya kan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Aksa. Cuman alih-alih ke sana, alangkah lebih baiknya sebelum ke sana itu sebenarnya yang kita inginkan sebagai masyarakat itu adanya kesatuan instruksi dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi untuk menjalankan satu skenario besar terhadap penanganan COVID-19 ini secara seksama, itu justru lebih diharapkan terlebih dahulu. Karena kata kuncinya itu sebenarnya harus ada satu kesepahaman bersama terlebih dahulu. Cara apa yang harus dimiliki Indonesia untuk melawan ini? Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda. Apalagi Indonesia dengan negara yang majemuk, kemudian suku-suku berbeda, terdiri dari pulau-pulau. Maka kita juga harus memiliki strategi yang disepakati secara bersama. Jadi kalau misalnya kita masih melihat simpang siur kebijakan dan sebagainya, maka kita sulit untuk menilai keberhasilan. Wong ukurannya aja berbeda-beda. Maka yang pertama kali adalah satunya kesepahaman antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun antara pemerintah dengan saintis. Karena selama ini kan akhir-akhir ini justru kita sering melihat bahwasanya ada perbedaan pendapat antara pemerintah dengan tenaga kesehatan, juga beberapa pakar ekonomi. Nah, jadi adanya keselarasan, kesatu pemahaman dalam menangani COVID-19 ini melalui master plan yang sama, itu kata kunci pertama untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu tambahannya Mbak Safira. Baik, Dr. Catur mungkin ingin menambahi? Baik. Jadi selama ini kan seringkali kepanikan, ketakutan itu dijadikan semacam kambing hitam ya. Jadi seringkali kebijakan itu diambil kadang-kadang karena dikatakan biar nanti tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan. Padahal faktanya sebenarnya kalau secara teori mental health, kepanikan itu justru lahir dari uncertainty, ketidakpastian gitu. Jadi ketidakpastian kebijakan dalam konteks yang disampaikan oleh Mbak Safira itu tentu saja sangat mempengaruhi kepanikan global masyarakat kita gitu. Jadi kalau dibilang semua kebijakan diambil karena untuk mencegah kepanikan, justru seringkali ketidakpastian yang dilakukan itu justru menyebabkan kepanikan itu sendiri gitu. Sehingga kenapa bisa dikatakan bahwa seperti yang dijelaskan oleh Mas Aksa tadi, itu poin penting sebenarnya juga untuk memastikan agar masyarakat kita tidak mengalami kondisi mental health yang buruk atau mungkin kepanikan global yang selama ini sering dikatakan itu. Jadi memang saya sepakat ya, hal-hal itu harus segera dilakukan gitu. Karena kalau tidak, uncertainty yang ciri-cirinya unpredictable, terus kemudian baru, terus kemudian juga ambiguity, semua orang berhak dan kemudian bisa untuk menyampaikan pendapatnya bagaimana untuk menangani hal ini, itu pasti akan menyebabkan peningkatan kondisi gangguan mental health. Demikian, Mbak. Pertanyaan terakhir, dokter. Jadi pada kondisi saat ini,
apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan dari berbagai multidisiplin ilmu, baik dari kesehatan maupun dari ekonomi maupun dari pemerintah sendiri, apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Mungkin bisa Dr. Catur menjawab terlebih dahulu. Wah, kalau saya sih cenderung memang ke individu ya, karena saya melihatnya kecemasan yang kadang itu tidak bisa kita kendalikan, itu justru akan berefek pada diri kita sendiri. Sehingga kalau saya boleh mengatakan, seringkali ada hal-hal yang memang itu di luar kendali kita, terkait dengan kebijakan, kemudian terkait dengan mungkin isu herd immunity, atau mungkin terkait dengan isu elit global dan sebagainya. Sehingga kalau dari saya pribadi, sebagai seorang kesehatan jiwa ya, di bidang yang bergerak di kesehatan jiwa, maka saya ingin mengatakan bahwa ada hal-hal itu yang di luar kendali kita. Maka pilihannya adalah ketika hal-hal itu tidak mampu atau mungkin akan tetap berada di luar kendali kita, maka pilihannya adalah kita abaikan. Hal-hal yang mungkin untuk kita kendalikan, hal-hal yang mungkin untuk kemudian kita ambil alih, itu yang kita kerjakan saat ini. Untuk hal-hal yang mungkin tidak mungkin, atau hal-hal yang di dalam benak kita itu tidak mungkin kita selesaikan, maka pilihannya adalah kita abaikan dan kita kerjakan apa yang bisa kita kendalikan saat ini. Demikian. Baik, selanjutnya Dr. Aksa. Baik, terima kasih Mbak Safira. Pertama, saya sepakat dengan Dr. Catur, juga segala hal yang disampaikan tadi sama Mas Rifki. Saat ini posisi kita itu ada berbeda-beda kalau menurut saya. Jadi ada memang teman-teman yang berposisi, orang-orang yang berposisi sebagai pengambil kebijakan, tapi ada juga yang tidak. Misalnya kita ini kan tidak ada di posisi itu pada saat ini. Tapi pertama, yang paling penting sebenarnya kalau saya sekarang agak concern ke mental health, sebelum takutnya nanti ini justru jangan sampai karena seminar ini kemudian teman-teman malah tambah pusing nanti ya. Semoga enggak ya. Nah, tapi gitu. Nah, kalau melihat konteks, refleksikan itu ke diri sih menurut saya. Jadi apa yang teman-teman lihat, capture dari penanganan apa yang saat ini terjadi, kondisi dan segala macam, refleksikan itu ke diri sendiri untuk bisa menjadi orang yang bertumbuh, untuk mempunyai orang yang punya self-esteem yang baik, untuk orang yang bisa menangkap segala kejadian pada saat ini sebagai bagian dari pembelajaran, supaya nanti kalau konteksnya kebijakan, suatu saat teman-teman ada di posisi seperti itu, teman-teman sudah bisa tahu kira-kira bagaimana yang dilakukan. Bisa jadi mungkin memang apa yang dilakukan pemerintah saat ini itu yang terbaik, bisa jadi loh. Kan mungkin nanti kita mengevaluasi ini nanti setelah ini selesai kan, bisa jadi justru kalau kita ngontot banget tentang ingin kebijakan yang sangat ekstrem, bisa jadi itu yang sangat salah sebetulnya. Nah, jadi mumpung sekarang ini kita belum dapat dosa karena bukan orang yang penanggung jawab gitu ya kita belajar dulu nih sekarang nih. Jadi saat ini fase-fase kita belajar dan sesuaikan dengan konteks masing-masing. Jangan paksakan diri untuk nyomot semuanya. Seperti tadi kata Mas Rifki bilang, wah semuanya mau di ini, atau Dr. Catur bilang semuanya mau dipelajari. Enggak. Sesuaikan aja teman-teman yang misalnya background-nya di sini arah ekonomi, kira-kira pikirkan bagaimana rebound Indonesia misalnya setelah ini, kira-kira bentuk kita mesti lebih banyak nih, transformasi digital ekonominya mesti lebih banyak dan segala macam. Setelah ini teman-teman yang kesehatan bilang, nanti ke depannya bagaimana caranya pabrik APD itu lebih banyak di Indonesia, atau bagaimana caranya kita bisa lebih terhindar. Orang yang teman-teman yang ahli biologi molekuler gitu, gimana kita bisa produksi vaksin secara cepat dan segala macamnya. Jadi sesuaikan background-nya, karena dengan cara itu kita nggak terlalu overwhelmed dengan informasi, dan kita udah punya target untuk bertumbuh. Nah, itu yang penting, target untuk bertumbuh, dan kita bisa lewati pandemi ini dengan mental health yang terjaga. Yang saya tahu tentang mental health juga adalah bahwa untuk kita bisa bertahan pada fase-fase seperti ini, kita harus punya tujuan di hari-hari kita ini. Jadi kalau dari melihat pandemi ini kita punya tujuan, suatu saat ini saya kasih ke teman-teman bahwa pandemi seperti ini bisa berulang. Semua epidemiolog semua bilang seperti itu. Jadi ini bisa menjadi salah satu motivasi untuk bisa, setelah ini saya belajar ini supaya nanti suatu saat Indonesia terkena ini kita bisa lebih siap. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Aksa. Selanjutnya Mas Rifki. Mungkin tambahan dari saya, jadi kalau dalam konteks ekonomi, jadi memang pandemi ini menguji kemandirian suatu bangsa. Kenapa kok sektor ekonomi kita begitu terguncang? Karena kita terlalu bergantung perekonomian kita terhadap dunia luar Indonesia. Maka di sini kita diuji tentang kemandirian ekonomi kita. Maka kalau misalnya kita lihat dulu kan Bung Hatta punya koperasi sebagai sebuah guru perekonomian bangsa. Maka ketika di tengah pandemi ini, seharusnya itulah yang menjadi spirit kita.
Maksudnya di sini apa? Jadi kita mencoba untuk mendekatkan segala aktivitas produksi, distribusi, konsumsi itu sedekat mungkin dengan diri kita. Misalnya sektor pangan misalnya, kalau misalnya kita sempat bisa nanam cabai yang paling kecil, tanam-tanaman hidroponik dan sebagainya di rumah kita, mungkin itu bisa kita mulai dari sekarang untuk memunculkan kemandirian pangan misalnya. Sampai sekarang kan Indonesia walaupun negara agraris, tapi ternyata beberapa sektor pangan kita masih impor. Nah, ketika tengah pandemi gini, barulah kita ingat, oh ternyata penting beras itu, oh ternyata penting bagian akhirnya dibuka lagi lahan-lahan itu. Padahal kita terlanjur menyepakati kemarin disepakati RUU Minerba, sekarang ada RUU Omnibus Law dan sebagainya. Maka adalah kita mendekatkan segala aktivitas produksi, distribusi, konsumsi sedekat mungkin dengan diri kita. Yang paling mudah memang sektor pangan. Selain itu juga dimulai lagi aktivitas ekonomi yang berbasis komunitas seperti koperasi itu kan. Jadi misalnya teman-teman di sini ada 150-an orang ini, mungkin ada yang satu kelas, kemudian ada yang satu keluarga, itu menjalankan perekonomiannya itu basisnya basis komunitas. Karena tadi kan di BCG itu, Boston Consulting Group itu menjelaskan sampai 2022 bahkan bisa berlanjut itu, ekspor impor itu cenderung menurun semuanya negara-negara. Maka disitulah peran ekonomi di dalam negeri, terutama UMKM, itu bisa mulai untuk melaju. Nah, maka teman-teman kita sebagai misalnya saya di ekonomi harus coba untuk kira-kira apa nih setelah pandemi ini terutama di sektor ekonomi yang bisa rebound yang seperti tadi disampaikan. Mungkin begitu Mbak Safira, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rifki, Dr. Catur, dan Dr. Aksa. Demikian diskusi kita telah berakhir. Berikut juga seminarnya. Teman-teman ini sangat antusias sekali dengan diskusi ini. Tadi banyak pertanyaan, tapi tidak bisa kami jawab semuanya karena keterbatasan waktu. Semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya terjawab. Poin yang bisa saya ambil yaitu yang pertama adalah lakukan penyelesaian sesuai background masing-masing ketika pandemi. Jadi jangan memaksakan untuk menyelesaikan apabila bidang kalian di bidang ekonomi, maka jangan membantu menyelesaikan di bidang lain yang tidak kalian kuasai, seperti itu. Nah, baik, terima kasih kepada Dr. Aksa, Dr. Catur, dan Mas Rifki. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berikut juga materi-materi kita. Selamat kepada Dr. Aksa atas gelar Master of Public Health-nya. Baik. Selamat. Oke, untuk sesi yang terakhir adalah sesi dokumentasi. Kepada teman-teman, boleh untuk menyalakan kameranya ya, tapi audionya tetap di-mute. Silahkan dinyalakan kameranya. Untuk sesi dokumentasi, ini kayaknya masih belum banyak yang menyalakan. Oke, tim dokumentasi bisa direkomendasikan ya? Jadi tahan ya untuk 1 menit ke depan atau 2 menit karena pesertanya sangat banyak, jadi saya scrollnya sampai 7 kali lebih. Oke, bentar ya. Oke. Sampai ya? Ya, hitungin. 1, 2, 3, tahan. Bentar, tahan, sabar. Oke, sudah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemateri dan seluruh peserta. Demikian seminar online peduli COVID-19 pada malam hari ini bisa kita akhiri bersama. Oke, saya informasikan sebelumnya bahwa kita masih menerima donasi untuk masyarakat terdampak COVID-19. Silahkan bisa diakses linknya di Instagram kami @abizarofficial. Silahkan diakses bagi yang ingin donasi. Terima kasih kepada media partner, IMM FK Avicenna, dan yang lainnya. Baiklah, kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan lupa isi feedback ya.
buat teman-teman yang lagi butuh sertif apalagi. Jadi linknya udah Oh saya ya, untuk kirim. sertifikat kami. Ya, udah saya kirim di komen. Jadi jangan keluar dulu. Bisa akses dulu baru keluar. Ya. Oke, terima kasih. Selamat work from home dan selamat kuliah online. Sama-sama teman-teman. Amin. Ini chatnya banyak. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin menjadi tim komunitas kami juga mengadakan open recruitment. Nanti akan kami informasikan di grup WhatsApp dan juga di Instagram kami. Bagaimana info selanjutnya, silahkan di stay tune terus di Instagram kami ya, jangan lupa. IG-nya Nafi. IG-nya Nafi apa? Ada yang tanya IG. Amin, lancar koasnya Mbak Safira. Terima kasih adik Siska Muwadatun Nadila. Amin. Ya, saya sepertinya koasnya mundur. IG-nya Nafi apa, Vi? Itu ada yang tanya IG. Iya, ya sabar. Itu udah. Wah. Nah, itu. Nah, Nafi ini juga melakukan saran yang disampaikan oleh Mas Rifki ya, yaitu apa marketing apa sih tadi? Ya apa? Nah, kamu nggak dengerin. Dengerin. Iya, yang desain-desain online itu dia juga mencari uang dari desain online ya, silakan hubungi Nafi. IG-nya Kak Safira. @Safivira, double A di belakang. @Safivira. Ditulis dong, Mbak. Oh, tulis. Oke. Untuk teman-teman masih bisa lanjut ngobrolnya di grup karena sudah saya buka ya. Kalau mau lanjut ngobrol, saling sapa, silahkan. Ya boleh kenalan-kenalan atau mungkin cari jodoh bisa juga. Iya. Itu IG-nya Mas Aldo sama IG-nya Mbak Nabila apa itu loh. Aduh, oke. Silakan dijawab Mbak Nabila dan Mas Aldo. Oh, aku. Ada yang bagi-bagi IG juga boleh, silakan teman-teman. Siapa tahu berjodoh. Itu ada yang ngefans sama Mbak itu. Mbak Miftah Fauzia. Aku ngefans banget sama Mbak. Oh, terima kasih Adik Miftah. Saya nggak kenal deh sama Mbak Miftah. Mungkin bisa nanti kita kenalan lewat DM Instagram ya Mbak Miftah. Aku juga mau ya. Mau kenal sama Mbak Miftah juga, Nafi ya? Iyalah. Ya, jadi itu link feedback. Nanti di situ ada email. Silakan diisi email yang aktif. Nanti itu sertifikatnya dikirim melalui email yang kalian cantumkan di feedback ya. Jadi kalau emailnya nggak aktif atau palsu atau apalah itu mungkin. Jadi nanti kami nggak bisa ngirim sertifnya ke alamat yang benar. Jadi ya risikonya nggak sampai. Jadi diisi yang asli ya, atau yang sering kalian gunakan. Teman-teman, ini nanti sebentar lagi di grup akan diinformasikan terkait open recruitment yang berminat menjadi yang bergabung dengan Abizar Official, silahkan ya, nanti akan dikirim.
Nafi, untuk esertif pemateri kapan ya? Sesegera mungkin, Mbak. Paling enggak besok itu udah bisa dikirim. Atau enggak Besok. nanti bisa dikirim. Oke, besok. Nafi, untuk pamflet opreknya bisa di-share. Oke, Mas.